dicoret, Pak. Raffi, Pak. Raffi. Dihapus dulu Raffi. Nah, yang Itu di Pak. WhatsApp, Pak. Ada coretannya, aku nggak ada. Tadi kan bukannya ada ya? kok coretannya. Tadi kan nggak bisa bukannya. Nggak bisa baik. dicoret-coret. Bapak mute dulu. Bapak kok itu bisa sih, Pak? Iya, Pak. Ya. Ah. Lupa tadi. Ah, udah. Tidak ada yang bertanya tadi kan? Berarti ini artinya Ananda paham. Berarti kita mencari perkalian yang hasilnya adalah 32. Gitu ya. Berarti boleh baik. Lihat Bapak ulang ya. Tidak ada yang mencoret, itu udah disable. Lihat. Oke. Bapak ulang ya. Tadi kan tidak ada yang bertanya, berarti artinya paham. Berarti Ananda tugasnya di sini adalah mencari perkalian yang hasilnya 32. Berarti tugas kita mencari perkalian yang hasilnya 32 ya. Bisa saja dengan 2 dikali 16, 4 dikali 8, dan lain sebagainya. Kalau misalnya Pak, 5 dikali berapa yang hasilnya 32? Boleh enggak? Kalau misalnya ada jawabannya, tidak masalah. Tetapi kalau misalnya 5 dikali berapa yang hasilnya 32, karena tidak ada berarti tidak boleh. Ya kan? Baik. Bapak ingin bertanya, ada enggak jawaban yang lain selain yang Bapak tampilkan? Yang hasilnya 32. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ada jawaban lain enggak? Selain dari 2 kali 16, 4 kali 8. Kalau misalnya ini muncul pertanyaan, berarti yang Anda tuliskan itu cuma 2 kali 16, 4 kali 8. Dan perkalian yang hasilnya 32. Berarti bukan 32-nya dikali berapa, bukan seperti itu ya. Karena jawabannya adalah 32 yang tadi ya. 5 dikali 6. Ada jawaban lain enggak? 5 dikali 7 sama dengan 35. Nggak ada 32 kalau di perkalian 5. Selain 2 dikali 16, 4 dikali 8, ada lagi nggak perkalian yang hasilnya 32? Bapak 1 kali 32, Pak. Oke, 1 dikali 32. Sebenarnya 32 dikali 1. Oke. Ini udah ada kali 6. Tadi ada yang mengatakan 1 dikali 32. Boleh saja, tidak masalah. Ada lagi yang lain? Terus pikirnya sama kayak aku. Ada jawaban lain? 8 kali 4. 8 kali 4, Pak. Oke, 8 kali 4, benar ya. Selain itu, masih ada lah jawaban lain? 5 kali 3. Berapa? 5 dikali 3 itu bukan. Ada yang lain? 3 sih. 16 dikali 2. 16 dikali 2. 16 dikali 2. Ada lagi nggak? 5 kali 3 aja 15. Nanya ya? Oke. Jadi 32 bukan 15. Baik. Kalau itu 5 dikali 6 itu 30. Kalau 5 dikali 7 itu 35. Kenapa tadi ada dimunculkan 5 dikali berapa yang hasilnya 32? Biar Anda paham, kalau misalnya hasil perkaliannya itu bukan 32, berarti tidak bisa dijadikan sebagai jawaban. Seperti itu. Ya. Paham?
Ini udah bisa. Tadi ada jawaban 1 dikali 32, 2 dikali 16, 4 dikali 8. Ada juga yang mengatakan 8 kali 4. Ada juga yang mengatakan 16 dikali 2. Ada lagi enggak? Sudah tidak ada. Baik, berarti sudah tidak ada lagi. Yang terakhir boleh dibuat 32 dikali 1. Berarti artinya 32 orang yang menerima pensil, masing-masing orang hanya menerima 1 pensil ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini dia. Contoh ini nanti bisa Anda lihat soal yang Bapak ambil dari buku. Ya. Ayam-ayam di peternakan kakak bertelur sebanyak 600 butir. Berarti kalau dia 600 butir ini bakalan banyak jawabannya. Kakak menjual telur-telur tersebut kepada beberapa orang. Setiap orang membeli telur sama banyaknya. Kenapa harus dibuat sama banyaknya? Biar menunjukkan perkalian. Kalau misalnya tidak dibuat sama banyaknya boleh saja, ya kan? Boleh saja misalnya 40 dikali 20 hasilnya kan? Bapak ulang. 20 dikali berapa hasilnya segini, tapi belum 600 terus ditambah berapa lagi? Misalnya boleh saja kalau tidak menggunakan kata sama banyak di sana. Ya kan? Misalnya yang membeli telur adalah 500 orang, berarti 500 orang itu masing-masing hanya membeli 1 telur. Berarti kan masih mendapat jumlah telur yang terjual adalah 500. Berarti 500 ditambah 100, di mana 100 orang itu juga, nah misalnya seperti itu. Ya, makanya dibuat kata sama banyaknya. Pertanyaannya, berapa kira-kira banyak orang yang membeli telur tersebut dan berapa banyak telur yang dibeli setiap orang? Kalau misalnya ini ingin kita jawab, harus kita buat bentuk perkaliannya seperti apa. Berarti banyak orang yang membeli telur dikali banyak telur yang dibeli sama dengan 600. Ada yang ingin memberikan jawaban sebelum Bapak munculkan jawabannya? 200 dikali 300. 200 dikali 300. Berapa itu, Nak? 600. 200 dikali 300. Tadi ya? Bapak 10 kali 60. 10 dikali 60. Maksud dari, oke. Bapak ini dulu ya. Stop dulu. 200 dikali 3. Oke. 200 dikali 3. Baik. Tadi ada jawaban 10 dikali 60. Itu artinya apa? Yang 10 itu siapa? Yang 60 itu apa? 200 dikali 3, Pak. 200 dikali 3. Oke, 200 dikali 3. 200-nya 1 apa? dikali 600. Oke. 100 kali 6. Kali 600. Kita pamit dulu ya. Ini kan tadi Bapak boleh munculkan ininya ya. Boleh dikatakan boleh munculkan formula atau rumusnya. Kalau misalnya tadi Ananda mengatakan 20 dikali 30 atau 10 dikali 60, yang 10 itu apa? Berarti yang 10 itu adalah orang yang membeli telur tersebut. Berarti yang 60 apa artinya? Berarti yang 60 itu artinya setiap orang menerima 60 atau membeli 60 telur. Harus dijelaskan seperti itu biar Ananda paham yang Ananda jawab tersebut. Ya kan? Paham ya? Berarti nanti ketika Ananda memberikan jawaban, Ananda katakan bahwa yang membeli telurnya berapa orang, yang menerima telur setiap orang ada berapa. Kira-kira seperti itu. Bapak nyalakan lagi mikrofonnya. Silakan yang ingin memberikan jawaban dan dijelaskan jawabannya seperti apa, oke? 11 orang membeli 6 telur. Coba diulangi, Nak, kurang jelas tadi. 100 orang membeli 6 telur. 100 orang membeli 6 telur. Oke, berarti 100 orang yang membeli, masing-masing orang menerima 6 telur. Boleh. Ada lagi? Dapat. Bapak 200 Tunggu dulu, ada Oke. 200 dikali 3, Pak. 200 dikali 3 artinya gimana itu, Nak?
Oh, 100 telur. 200 orang yang beli, Mm-mm. maka masing-masing 3. 100 Oke, orang mendapatkan telur. oke 200 orang yang membeli dan masing-masing orang mendapat 3. Boleh. Oh, Bapak ingatkan dulu nak ya, kalau misalnya ada temannya yang lagi memberikan jawaban atau berbicara, yang lain tidak, Orang harus bicara dulu ya. Oke, telur. silakan. Silakan. 100 orang mendapat 6 orang mendapatkan 100 telur. Baik. Suaranya belum terlalu jelas nak tadi. Coba ulangi dulu biar ini biar jelas. 6 orang mendapatkan 100 telur. Oke, berarti 6 orang yang membeli telur, masing-masing orang mendapat 100 telur. Boleh. Ada lagi yang ingin memberikan jawaban? 50 orang, Mm-mm. ya 12 butir telur. Oke, benar ya. 20 orang Mm-mm. membeli 30 butir telur Oke. masing-masing. Bukan semuanya. Bentar ya. Bapak ini dulu. Oh, stop. Ini Bapak lupa udah di record. Bapak lupa tadi. Bentar. Bapak saya, Pak. Oke, silakan yang ingin memberi. Silakan Wais. Saya 40 orang mendapatkan 15 telur. Oke, boleh. 40 orang masing-masing mendapat 15 telur. saya Oke, silakan. saya Pak, Ayo. 200 orang bisa 3 butir telur. Oke, 200 orang yang membeli telur di mana masing-masing orang menerima 3 telur. Oke, atau membeli 3 telur ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ayo. 300 orang membeli 200 telur. 300 orang yang membeli telur masing-masing menerima atau 200. Coba dicek lagi nak jawabannya itu 200. Tadi kan 300. Berarti 300 dikali 200. Ribuan. Nah, Terukannya ratusan, itu ribuan hasilnya. ya kan? Itu sudah lebih dari Ribuan 600 lebih. butir. Iya, tapi Ada jawaban lain? saya, Pak. Nah, silakan. Nah, yuk. 15 orang mendapatkan 40 orang. Apa tuh? Telur. 10 butir telur. 15 orang masing-masing menerima 40 butir telur. Boleh. Sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Sudah paham gak, nak? Bapak mau mute dulu biar Bapak Paham. Jangan panen. Kalau nggak permanen kadang-kadang ada suara-suara ini, nak. Jadi kayak ngomong-ngomong yang lain gitu loh. Jadi Bapak- berisik. Bapak mute dulu ya. Kayak ini. Nah, jadi pelajaran kita di tematik 3D ini mulai dari yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu nanti tugas kita adalah mencari bentuk pengurangannya, bentuk penjumlahannya, bentuk perkaliannya, bentuk pembagiannya. Kita tidak disuruh lagi mencari hasilnya. Karena nanti hasilnya itu sudah diketahui. Tetapi tugas kita sekarang itu di buku tematik yang ini, nak ya, itu mencari bentuk operasinya. Kalau misalnya operasinya penjumlahan, berarti kita cari bentuk penjumlahannya. Yang hasilnya itu sudah diketahui. Misalnya hasil penjumlahan 2 bilangan adalah 5. Berarti kita mencari bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya 5. Gitu. Kita nggak mencari lagi hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya sudah diketahui. Kalau lagi bentuknya pengurangan, kalau misalnya soalnya nanti bicara tentang sisa,
ya. Sisa atau misalnya hasil pengurangan, berarti kita itu tugasnya mencari bentuk pengurangannya, bukan mencari hasil pengurangannya, gitu ya. Kalau misalnya yang saat ini kita belajar tentang perkalian, ya, berarti tugas kita itu mencari bentuk perkaliannya, bukan mencari hasil perkaliannya lagi. Ingat ya, kalau nanti pas di ujian, nak, baik itu nanti di penilaian harian maupun di penilaian akhir semester, kalau nanti materinya itu tentang tematik 3D, berarti matematikanya tugasnya adalah mencari bentuk penjumlahan, mencari bentuk pengurangan, mencari bentuk perkalian, dan mencari bentuk pembagian. Ya, oke. Karena tadi katanya sudah paham, alhamdulillah Bapak senang kalau sudah paham. Berarti kalau misalnya nanti diberikan tugas lagi misalnya ya, untuk membuat soal cerita yang Ananda tunjukkan itu, yang Ananda berikan itu atau yang Ananda kerjakan itu adalah soal cerita di mana hasil perkaliannya diketahui. Seperti soal yang tadi Bapak tunjukkan, berarti itu hasil perkaliannya sudah diketahui. Nah, seperti soal yang ada di layar, ayam-ayam di peternakan kakek bertelur sebanyak 600 butir. Berarti 600 butir ini adalah hasil perkaliannya. Kita hanya mencari bentuk perkaliannya yang hasilnya 600 ya nak ya. Nah, seperti yang Bapak tampilkan lagi di layar, bahwa kita mencari bentuk perkaliannya ya. Kita mencari berapa banyak orang yang membeli telur, dikali banyak telur yang mereka beli masing-masing. Sehingga nanti hasilnya 600 gitu ya. Bisa dengan 2 dikali 300, 3 dikali 200, 10 dikali 60, dan selanjutnya yang tadi Ananda berikan contohnya, jawabannya, dan itu semuanya benar ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir di hari ini, yaitu karya dekoratif. Di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang karya dekoratif. Ya, karya dekoratif yang kita buat bebas, boleh dengan garis, boleh dengan tumbuhan, atau boleh dengan hewan. Kali ini kita nanti akan belajar karya dekoratifnya dengan menggunakan bentuk bangun datar. Kita membuat gambar boleh pada permukaan kertas di mana nanti gabungan dari beberapa bangun datar sehingga kelihatan bagus ya. Apa itu karya dekoratif? Karya dekoratif adalah kegiatan memperindah. Berarti ada kegiatan. Berarti ada aktivitas yang kita lakukan untuk memperindah permukaan benda, baik menggunakan titik. Titik hari itu kita sudah pernah, garis juga sudah pernah, warna juga sudah pernah. Kali ini kita akan mempelajari karya dekoratif dengan menggunakan bangun datar ya, atau bangun gitu ya. Nah, ini dia ada beberapa bangun datar yang Bapak munculkan di layar. Ada persegi panjang, ada apa ini namanya? Ini trapesium atau segitiga atau segi empat, apa namanya ini? Bapak nyalakan dulu mikrofonnya. Ada yang tahu ini namanya apa? Belah ketupat. Belah ketupat. Belah ketupat. Belah ketupat. Oke. Boleh nggak dikatakan layang-layang? Iya, Pak. Bisa juga, bisa juga. Oke. Kalau enggak, bisa juga. Oke. Ada juga segitiga, ada juga lingkaran. Di mana nanti ini apabila kita gabungkan atau Itu oval. Oh ya, oke. Itu bukan lingkaran, Pak, itu oval. Oke, boleh dibilang oval lah, oke. Ya. Baik. Ini nanti kalau misalnya kita gabung atau misalnya kita gabung antara yang sama ataupun berbeda akan menjadi karya dekoratif yang indah. Bapak ingin tampilkan bentuknya yang sudah digabung. Bangun datar tersebut ketika digabung baik yang sama atau yang berbeda, maka akan menjadi karya yang bagus, karya dekoratif yang bagus. Dekoratif. Karya dekoratif yang menggunakan bangun datar. Ini yang pertama. Wow. Ya kan? Bagus. Bagus kan?
Ini gabungan dari datar apa? Ya. Gabungan dari bangun datar apa ini, Nak? Segitiga. Nah, bangun datar segitiga digabung beberapa buah sehingga kelihatan Segitiga sangat kaki. indah. Ah, boleh dibilang segitiga sama kaki ya. Atau misalnya Bagus. Kayak kotak sungguhan. jadi kelihatan seperti kotak sungguhan ya. Kayak keluar gitu gambarnya kayak 3 dimensi. Seperti jadi 3 dimensi. Nah, ini dia ketika tadi gambar dekoratif dibuat menggunakan gabungan dari beberapa bangun datar. Jadi seperti ini ya. Ada yang Itu karyanya dibikin di dalam toilet ya? kok di dalam toilet? Di dalam toilet. Ini di atas kertas, Nak, di permukaan kertas atau di atas kertas Toilet. digabung beberapa gambar segitiga sehingga Ada lagi nggak contohnya, Pak? ada lagi, Nak. Bapak akan tampilkan ada 4 contoh. Ini dia yang kedua. Banyak dong. Ini yang kedua ya. Segitiga kaki. Ini juga Kayak bolong. Segitiga juga itu. ini segitiga juga. Kenapa Bapak? Oke. Segitiganya. Hmm. Bapak itu kayak bolong-bolong tahu Pak? Iya, seperti bolong-bolong ya. Nah, kenapa Itu kayak asli Pak. kayak asli ya? Baik. Kenapa yang ditampilkan itu segitiga? Karena untuk membuat karya dekoratif bagi kita yang pemula ya, yang baru pertama kali belajar akan lebih mudah atau lebih gampang membuatnya dengan menggabungkan beberapa segitiga. Iyalah kan segitiga gampang. Nah, itu dia ya. Kalau misalnya boleh nggak Pak kalau menggunakan persegi panjang boleh saja. Cuma untuk kita kalau cuma didempet-dempetin persegi panjangnya kurang bagus ya. Tapi boleh saja persegi panjang dibuat besar kemudian lagi sehingga kelihatan lebih indah ya. Ini dia yang ketiga. Nah, Juga segitiga. segitiga juga kan? Mirip kayak lipetan Pak. Itu bukan itu. Itu kayak layangan. Ada layangan. Boleh dibilang seperti layangan atau bola ketupat juga ya. Nah, lihat di sini. Kalau misalnya ada yang mengatakan ini adalah persegi panjang, boleh saja. Kalau misalnya ini dikatakan persegi panjang ya. Oh, persegi panjang emang ada Jajar genjang bukan ini jajar genjang atau persegi panjang terserah bagi orang yang melihatnya. Ya. Lebih bagusannya pertama Pak. Nah, kalau misalnya kita potong seperti ini, ya kan? Nah, Bapak kasih Kayak muncul. Nah, ini kan jadi kelihatan seperti persegi panjang. Nah, tapi kalau kayak misalnya persegi panjang sih, tapi kan itu dalamnya bukan segi panjang. kalau dalamnya tidak persegi panjang, kalau misalnya Bapak cuma ambil satu gambar saja, ini kan, jadi kelihatan seperti segitiga, ya kan? Jadi belah ketupat sih kalau digabung. Kalau digabung lagi segitiganya jadi 4 gabungan, ya kan? Kayak gitu nggak Pak dibikin? Nanti karena ini kan Bapak coret-coret. Nah, kenapa Bapak coret-coret? Karena untuk menunjukkan bahwa Bapak coret-coret nih parah. Bisa dilihat. Iya. Bapak mute dulu ya. Jangan mute permanen. Baik. Nggak di mute permanen ya. Nah, lihat. Kenapa Bapak coret-coret? Karena biar menunjukkan bahwa karya dekoratif itu ternyata dibentuk dari satu bentuk bisa beragam bangun datar gitu ya. Ini kan tadi kelihatannya hanya belah ketupat, tadi ada yang hanya mengatakan belah ketupat, ternyata kalau sudah dipisah-pisahkan bisa jadi segitiga, kalau misalnya dilihat dari keseluruhan bisa jadi persegi panjang, itu maksudnya. Makanya Bapak coret-coret. Nah, kalau misalnya ingin bentuk bangun datar yang lain boleh saja, misalnya gabungan dari persegi panjang dengan lingkaran boleh. Tapi bagi kita yang pemula akan lebih mudah jika membuatnya dengan segitiga, gitu ya. Oke. Pak masih ada lagi Pak. Satu lagi yang terakhir ya. Pasti bagus juga kan kayak dekoratif. Iyalah, pasti bagus. Mana Pak? Bentar, ini dia yang terakhir. Ada kelihatan. Wait, itu lingkaran.
Lingkaran sama segitiga. Gabungan lingkaran sama segitiga. Ini gabungan bangun datar apa, Nak? Lingkaran sama segitiga. Ada yang bilang lingkaran sama segitiga. Ada yang lain lagi nggak? Kayak kotak, Pak. Ada yang bilang kotak sama segitiga. Lingkaran segitiga kotak. Oke, ada yang bilang segitiga, segitiga dan kotak. Mungkin. Kotak dengan lingkaran. Mungkin Boleh. nggak ada yang tahu. Tergantung kita Itu lihat. mirip kayak handuk. Yo, nggak ada yang Mirip tahu seperti sih. Yo, ya kan? Mirip kayak sarung meja. Ada yang bilang mirip sarung meja, ya kan? Boleh. Kayak handuk. Bapak itu kayak asli apa kayak itu kaca ada dalamnya. Kayak kaca ada dalamnya. Pusing. Kayak lapangan bola. Pak, kalau saya Pak. Baik. Tahu. Kalau saya kayak ordeng. Kayak Oke. lapangan bola. Lihatnya pusing orang. Sudah ya, Bapak mute dulu ya biar Bapak jelasin. Jika misalnya Ananda ingin mencontoh yang karya dekoratif yang orang buat, Ananda harus lihat dulu. Dia membuatnya ini kan karena pakai bangun datar ya. Dia membuatnya pakai bangun datar apa? Jangan langsung misalnya ini kan misalnya yang ini segitiga dengan lingkaran atau segitiga dengan segitiga. Kita lihat dulu dia buatnya dari bangun datar apa agar nanti lebih gampang untuk membuatnya. Seperti gambar yang ketiga tadi Bapak buat, ini kan sebenarnya gabungan dari persegi panjang yang kecil-kecil nih. Persegi panjang yang kecil-kecil dibagi menjadi dua, jadi seperti segitiga, kemudian dibuat beberapa sehingga terbentuklah beberapa. Kalau misalnya kita lihat terbentuk beberapa bangun datar yang berbeda. Tergantung kita melihatnya, ada yang mengatakan belah ketupat, ada yang mengatakan segitiga. Ternyata ini akan gampang dibuat ketika dibuat dengan menggunakan persegi panjang yang kecil-kecil. Seperti itu ya. Baik. Oke, tadi sebelum Bapak munculkan yang keempat, ada yang bertanya, Pak, nanti ini akan kita buat enggak? Karena hari ini hari Jumat, Bapak enggak ingin memberikan tugas buat Ananda, biar waktu istirahat, waktu liburnya itu tidak digunakan untuk membuat tugas ya. Jadi hari Senin insya Allah Bapak akan memberikan tugas untuk yang ini ya. Untuk hari Jumat yang ini tidak ada tugas, karena besok kan libur. Biar liburnya itu ya untuk libur, tidak untuk mengerjakan tugasnya ya. Baik, ada yang ingin tanya? Karena materinya sudah selesai dan waktunya juga sudah habis. Tidak, Pak. Tidak ada, paham ya? Insya Allah paham. Oke. Allah Jadi- paham. Baik. Bapak Hmm. les ya Pak. Oke, boleh. Baik, kita cukupkan. Tadi kan doa dulu. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini, di mana kesimpulannya adalah untuk kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan dan hak adalah apa yang kita terima karena sudah melaksanakan kewajiban kita. Kemudian Banget dong, untuk jam operasi 9.40. Aku itu Zoom. Oke. Untuk operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan serta pembagian di sini tugas kita adalah menentukan bentuk perkaliannya, bentuk pembagiannya, bentuk perkalian, penjumlahannya, bentuk pengurangannya, bukan mencari hasilnya gitu ya. Dan yang terakhir tadi karya dekoratif dari bangun datar yang dibuat dari beberapa datar gabungan sehingga kelihatan lebih indah, apalagi di Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Silakan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukron sudah bersama dengan hari ini. Lampu jalanan. Pesan Bapak tetap menjadi anak yang soleh, anak yang patuh, mendengarkan kata orang tua dan sholatnya tepat waktu dan berjamaah. Demikian saja, Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Pikiran aku sama pikiran apa sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Begini.